Karena menurut saya media itu merupakan suatu negara yang dihuni oleh puluhan juta masyarakat dan media itu merupakan pemersatu bangsa. Kali ini saya mau mencoba nge-reaction terkait satu pemuda yang sempat viral hari ini di media. Pemuda Aceh yang berani mengkritisi pemerintah dengan kata-kata yang menurut saya itu sangat kasar. Dan kemudian video tersebut di-share di berbagai media seperti di Facebook. Karena menurut saya media itu merupakan suatu negara yang dihuni oleh puluhan juta masyarakat dan media itu merupakan pemersatu bangsa. Sehingga jika kita tidak bijak dalam menggunakan media, maka imbasnya itu akan pada kita sendiri, akan kembali pada kita sendiri. Nah, dengan beredarnya video pemuda tersebut, maka pemuda tersebut itu sudah mendapatkan komentar negatif dan juga mendapatkan komentar positif dari banyak kalangan. Sehingga pemuda tersebut sudah mulai berani menampakkan jati dirinya dan membuat video itu ada episode 1 dan juga episode 2. Nah, kita cek video sebelumnya. Saya terangkan kepada engkau Jokowi laknatillah, sehingga kau hancurkan umat Islam dengan umat Islam. Sungguh jahanam hidup kau Jokowi. Kau tak tahu malu, persis kau macam buka babi. Kau cari aku tak apa, kau polisi. Itu videonya yang sempat viral di media, tapi bagi saya itu sudah finish. Namun pemuda ini membuat video lagi yang mengkritisi pemerintah dan mengatakan pemerintah itu bla 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 dan semacamnya. Itu membuat episode keduanya. Nah, kita cek videonya bersama-sama. Kita sambung lagi dalam episode kedua. Ramai netizen komen di bawah. Dan kita tak akan pernah goyang dengan ancaman-ancaman antek-antek PKI ataupun anjing-anjing PKI yang ingin menangkap kita. Buka suara terbuka, mewakili rakyat se-Aceh untuk PLT yang ada sekarang menjabat di Provinsi Aceh Darussalam. Dalam hal ini, saya ingin menyerukan kepada Pak PLT. Anda tak mampu buat bangsa Aceh bahagia, jangan lagi Anda tambah bangsa Aceh menderita. Sebelum bangsa Aceh marah, bisa terjadi timbul ancaman buat Anda, lebih baik alangkah indahnya segera Anda mundur dari pimpinan Aceh. Kita bangsa Aceh tak butuh pemimpin-pemimpin PKI. Kita bangsa Aceh bukan darah PKI. Anda mau memimpin PKI, Anda pergi ke negeri PKI. Di sana Anda jadi PLT, Anda boleh jabat sebagai ketua PKI sana. Di Aceh bukan tempat PKI. Maaf, saya bukan ingin menghina Anda, tapi saya ingin mengkritik. Maaf, saya bukan menghina Anda, tapi saya ingin mengkritik. Kita tahu bahwa negara kita itu adalah negara demokrasi, bahwa semua warga Indonesia itu memiliki hak untuk berpendapat. Tapi kalau bahasanya itu menurut saya itu kasar, rasanya tidak elok untuk kita ungkapkan. Kalau memang mau mengkritisi, baiklah kita kritisi dengan cara baik-baik. Saya sebagai rakyat kecil, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pegawai, saya bukan orang yang berpangkat ataupun ada jabatan, saya nggak ada. Dalam video ini dan video yang sudah saya buat itu, bukan saya ingin jadi viral, tetapi semata-mata saya ingin menyuarakan untuk bagi semangat untuk bangsa saya untuk melawan tindakan-tindakan pimpinan zalim, tindakan-tindakan PKI. Sebahagian netizen berkomentar, jangan umbar-umbar PKI, PKI tak ada. Otak kepala mak kau. Saya dihina, agama saya dihina, itu sangat pantang bagi saya. Tengok, selama Jokowi anjing menjabat jadi presiden ya. Tengok selama Jokowi bla 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 menjabat sebagai presiden. Menurut saya bahasanya kurang pas deh. Kalau memang di era pemerintahan Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, masih belum ada yang terrealisasikan, masih kurang puas, kita mungkin mengkritisi secara bersama-sama dan kita kritisi dengan cara yang halus, bukan dengan bahasa-bahasa yang kurang elok untuk kita dengarkan. Karena walau gimana pun, beliau adalah presiden kita. Kita bisa lihat sekarang semua. Yang hina agama, yang hina Nabi di media-media, kita laporkan ke kantor polisi. Sampai kantor polisi hanya cuma divideokan saja, ditanyain itu, habis itu cukup minta maaf, dilepaskan. Gimana?
Tapi yang hina anjing PKI, yang buat kebaikan di masjid macam seperti Habib Bahar, dipenjarakan. Yang hina agama kita Islam, yang hina agama kita, yang hina ulama kita, minta maaf, saya tak akan ulangi lagi. Memang video ini memang mengkritisi pemerintah. Saya sepakat ini mengkritisi pemerintah. Tapi kalau kita mengkritisi dengan bahasa kasar, itu sudah berlebihan menurut saya. Walaupun negara Indonesia ini adalah negara demokrasi, tapi juga negara hukum. Semuanya diatur. Jadi kalau kita itu sudah melampaui prosedur hukum, otomatis kita itu akan bermasalah. Jadi kita untuk mengkritisi pemerintah lebih bijak lagi dan juga lebih halus lagi, diperhalus bahasanya. Gitu kalau menurut saya. Maaf, dilepaskan kima. Tapi yang hina anjing PKI, yang buat kebaikan di masjid macam seperti Habib Bahar, dipenjarakan. Yang hina agama kita Islam, yang hina agama kita, yang hina ulama kita, minta maaf, saya tak akan ulangi lagi. Hanya memadak dengan itu. Tapi yang hina Jokowi, seperti mana ditangkap berapa bulan kemudian ini. Ini tangkap sekarang ni. Ada perempuan, ada yang beranak, orang janda ditangkap apa semua. Sekarang sudah bebas ke belum? Belum lagi. Kalau hina Jokowi, tak ampun, apakah Jokowi itu dia berlebih daripada Nabi? Tidak, wajahnya saja seperti anjing. Camkan itu. Saya tak pernah goyang. Ada netizen berkata, oh sekarang kau di media nanti kau kena tangkap, kau menangis. Memang menangis. Ditumbuk kita muka ada bonyok. Siapa yang nggak menangis? Yang tahan sakit. Tapi itu tak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan, yang penting bagi saya, agama saya jangan dicaci, agama saya jangan dihina, bangsa saya jangan coba-coba dicaci, bangsa saya jangan dibuat sengsara sama antek-antek PKI yang tak bertanggung jawab, hanya haus kekuasaan di atas dunia ini. Jadi saya sarankan kepada PLT, Anda lagi sekali, Anda tak mampu berbuat baik untuk bangsa Aceh, Anda jangan coba-coba khianat bangsa Aceh. Anda senang hidup di negeri Aceh, Anda pimpin bangsa Aceh dengan adil, dengan cara baik, jangan dengan cara Anda dibayar dengan PKI. Kalau Anda tak senang di Aceh, silahkan letak jabatan Anda, silahkan Anda mundur. Kami senang, kami ikhlas. Masih ramai lagi yang antri pengganti Anda. Camkan itu PLT. Saya bukan hina Anda, saya cuma mengkritik Anda karena Anda sekarang sudah melampau. Kalau Anda tidak melampau seperti ini, kita rakyat pun tak ada muji Anda, kita rakyat pun tak ada keluarkan video klarifikasi seperti ini. Kita mesti diam saja, biasa-biasa saja. Tapi karena kalian di atas ini semua sudah jadi anjing-anjing PKI. Kalian semua ini sudah jadi penjilat-penjilat Jokowi. Dengar, harta tak dibawa mati. Memang tak ada harta kita tak boleh hidup, tapi harta tak dibawa mati. Ingat, kepercayaan bangsa, kemuliaan dari bangsa, kau jaga itu. Kau jaga maruah bangsa. Jangan sampai bangsa Aceh hancur dikarenakan kau jabat dengan tangan kau, wahai antek-antek PKI. Camkan ini. Setelah kita menyimak videonya barusan, maka kita bisa mengambil kesimpulan kenapa Indonesia itu masih stagnan menjadi negara berkembang. Kenapa Indonesia itu tidak maju-maju? Alasannya sederhana, karena kita sebagai rakyat Indonesia itu masih belum bisa menerima pendapat yang berbeda dari kita. Sehingga kita itu terpecah belah, kita itu diadu domba oleh negara lain. Dan kita tidak sadar bahwa persoalan yang sepele tersebut itu sudah menghancurkan negara kita sendiri. Jadi mari kita sebagai rakyat Indonesia, kita saling menghargai kinerja orang lain. Dan juga jika pemerintah salah, mari kita kritisi bersama-sama.